Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi ketemu dengan Pak Farihin pada video pembelajaran listrik dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Perlu kalian ketahui bahwa pada hukum Kirchhoff 1 ini rangkaian yang kita pakai nanti adalah rangkaian yang sudah bercabang atau rangkaian paralel. Mungkin kalian beranggapan bahwa rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang ruwet karena banyak cabang, tapi itu wajar karena kalian belum menyimak video ini sampai tuntas. Saya harapkan nanti setelah kalian menyimak video ini sampai tuntas, kalian akan lebih paham lagi, lebih mantap lagi tentang hukum Kirchhoff 1. Oke, langsung saja. Yuk kita simak. Anak-anak sekalian, ini adalah kondisi lalu lintas di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Coba kalian amati, begitu banyak mobil yang lewat di jalur utama, dan pada saat tertentu mereka akan berpisah di persimpangan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan pula mereka akan bertemu kembali di persimpangan yang lain. Nah, apa kaitannya kendaraan yang lewat di jalan raya dengan hukum Kirchhoff 1? Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar rangkaian listrik di layar. Coba ini kan hampir mirip dengan jalan raya yang dilalui kendaraan tadi ya. Jadi ada ini semacam kendaraan ya. Kemudian dia melewati yang namanya percabangan, persimpangan, dia berpisah di sini ya. Jadi yang dari sini berpisah di sini. Ada yang naik ke atas ya, ada yang lurus, ada yang bawah dulu. Nah, nanti kan akan ketemu lagi di persimpangan ini atau di percabangan ini, ketemu lagi di sini. Ya, terus ya. Kemudian ketemu dengan dua cabang lagi, dia berpisah lagi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian dia akan ketemu lagi di sini. Nah, ya, naik lagi ke atas, ke kiri, dan seterusnya. Nah, kalau kendaraan ini saya ibaratkan sebagai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, maka coba kita amati di sini. Ada beberapa arus listrik yang masuk ke sini, yang masuk titik percabangan, ya, dia terbagi menjadi 3. Nah, menurut hukum Kirchhoff 1, bahwa arus listrik yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Coba kita lihat di sini. Arus yang di sini, yang masuk ini, dia terbagi menjadi 3. Nah, di sini berarti arus yang semula dari sini, misalkan kita ukur menggunakan ampere meter ini. Nah, semula 3 ampere. Kemudian dia terbagi menjadi 3. Nah, ya. Ya. Ada yang ke sini 1 ampere, yang ke sini juga 1 ampere, yang ke sini juga 1 ampere. Nah, kenapa kok sama di sini? Karena menggunakan 3 lampu yang identik atau sama. Di sini. Nah, ini kalau lampu diibaratkan sebagai hambatan listrik, jadi hambatannya nilainya sama. Nah, sementara 2 lampu yang lain ini, yang ini dan yang ini juga mempunyai hambatan yang sama seperti yang ini ya, sama-sama 4 ohmnya. Tapi bedanya ini nyalanya lebih terang karena ini arus listriknya tidak terbagi atau masih utuh ya. Berbeda kalau ini. Kalau yang sini kan 1 ampere, ini 1 ampere. Jadi nyalanya hanya sekian ya, tidak terlalu terang. Ini juga 1 ampere, 1 ampere. Nah, kalau arus yang melewati lampu ini kan 3 ampere. Jadi arusnya lebih besar, juga nyalanya lebih terang. Nah, kembali lagi di sini ya. Jadi arus tadi yang setelah sini tetap 1 ampere karena apa? Masih berada dalam satu jalur. Nah, ini 1 ampere, di sini juga 1 ampere, di sini 1 ampere. Nah, dia kembali lagi ketemu dengan titik percabangan ya.
Jadi sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, arus yang masuk berapa? 1 ampere. Nah, ini masuk kan? Masuk titik percabangan sama dengan jumlah yang keluar. Nah, setelah keluar menjadi 3. Jadi kan sama. 1 sama dengan 3 ampere. Selama tidak ada percabangan, nah ini kan rangkaian seri kan ini kan, maka arusnya akan sama di semua titik. Ya. 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere. Nah, kemudian nah ini ketemu dengan titik percabangan lagi. 3 ampere, di sini berapa? 1,45, di sini 1,55. Kalau dijumlahkan kan 3 ampere, ya kan? Nah, 1,5 ampere, 1,55 maaf ya. Kemudian di sini yang satunya adalah 1,45, kembali lagi ketemu dalam satu titik percabangan. Nah, jadinya adalah 3 ampere. Ya, sama ya, terus terusnya ya. Nah, sehingga secara matematis bahwa pada setiap titik cabang berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu adalah jumlah, ya, jumlah, I adalah arus. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, itulah jadinya dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, sudah paham kan? Sekali lagi saya ulangi bahwa arus listrik ini diidentikan, disamakan dengan kendaraan ya. Jadi kabelnya ini sama dengan jalan raya. Kemudian ini kan sama, kalau ini biasanya kalau di jalan raya namanya persimpangan ya. Persimpangan 3, ada yang persimpangan 2, persimpangan 5. Kalau di rangkaian listrik ini namanya percabangan. Jadi ini adalah titik. Nah, titiknya percabangan, tempat di mana arus listrik itu akan berpisah atau terbagi. Kemudian atau di sini ini titik percabangan yang keluar ya, keluar kan. Jadi arus listrik yang akan berkumpul lagi menjadi satu. Nah, oke ya, saya kira nggak ada masalah. Berarti bisa kita lanjutkan ke contoh soal. Anak-anak sekalian, ini adalah contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian arus listrik berikut. Jika besar I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, berapakah besar nilai dari I4? Kita lihat dari gambar ini, bahwa ada anak panah yang semacam ini menandakan arah arus listrik. Kita lihat di sini, I1, I2, anak panahnya menuju suatu titik. Nah, inilah yang dikatakan sebagai titik percabangan. Sedangkan I3 dan I4 ini adalah panahnya keluar dari titik percabangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di sini. Sigma I masuk, jumlah I masuk sama dengan sigma I keluar, jumlah I keluar. Sehingga kita lihat di sini, yang I masuk adalah I1 dan I2. Ini. Ya. Sedangkan I3 dan I4 adalah arus yang keluar atau I keluar. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya persamaannya, jumlah I masuk, berarti yang masuk berapa? I1 dan I2 dijumlahkan sama dengan I3 ditambah I4. Ini yang keluar. Sehingga 6 ditambah 3. Ini kan, I1-nya 6, I2-nya 3. Sama dengan I3-nya 7 ampere ditambah I4. Sehingga I4 adalah atau sama dengan 9. Ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif, jadi 9 dikurangi 7 sama dengan 2 ampere. Nah, pas ya. Yang di sebelah kiri yang masuk adalah 9 ampere, yang keluar harusnya yang keluar juga 9 ampere. Baik, contoh soal yang kedua. Nah, kayak begini.
besarnya arus listrik yang melalui I2 sama dengan 1 ampere, ya, I2 ini 1 ampere, arahnya ke sini. I1 sama dengan 3 ampere, nah ini 3 ampere, dan I4 adalah 0,5 ampere. Berapakah atau tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 di sini dan I5. Nah ini di sini I5. Oke. Kita lihat di sini jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, mana yang I masuk? Nah, yang masuk cabang ini. I1 masuk cabang terbagi menjadi I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, kemudian langsung di sini ya. 3 arus ini akan kumpul lagi dalam satu titik percabangan, keluar menjadi I5. Jadi ini I masuk, ini keluar, jadi I masuk lagi, terus ini yang keluar, sehingga yang ditanyakan I3. I3 adalah, nah ini jumlah I masuk, lihat di sini, I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, I1-nya 3, I2-nya 1, I3-nya belum diketahui, I4-nya kan 0,5, sehingga 3 sama dengan, nah ini kan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 sama dengan I3. Oke, 3 dikurangi 1,5, ya kan, 1 tambah 0,5 ini, sehingga I3 sama dengan 1,5 ampere. Gimana? Mudah kan? Oke, soal yang selanjutnya, oh ya, belum ini ya. I5, nilai I5, karena I5 kan adalah gabungan dari atau penjumlahan dari I2, I3, dan I4. Nah, ini kan dari sini juga. Berarti I5 itu nilainya sama dengan I1. Oke, sama dengan 3 ampere juga. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Ada rangkaian semacam ini yang kelihatan ruwet, ya. Jadi jika diketahui I1 sama dengan 1,85, I3-nya 0,31 ampere, I4-nya adalah 0,51 ampere, I6-nya adalah 1,11 ampere, hitunglah nilai kuat arus I2 dan I5. Nah, kita lihat di sini apa itu I1. I1 adalah arus yang melalui lampu 1. Kemudian I2 adalah arus yang melalui lampu 2, dan seterusnya sampai I6 adalah arus yang melalui lampu 6. Kita lihat di sini patokannya adalah kutub positifnya baterai. Jadi arusnya munculnya dari sini, ya, atau dari titik ini boleh, nggak apa-apa ya. Ke kiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada I2, I3, dan I4. Kemudian kumpul lagi di sini pada titik percabangan ini menjadi satu lagi, kemudian terbagi menjadi 2 lagi, menjadi I5 dan I6. Keluar ya, keluar dari cabang. Nah, di sini menjadi I1 di sini. Nah, dan seterusnya. Nah, hitunglah nilai kuat arus I2 dan I5. I2 ini berapa? I5 ini berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, arus yang masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat di sini yang masuk berapa? Yang masuk berapa ya? Nah, kita cek di sini. Nah, usahakan rangkaian yang seri dulu, yang tidak terhubung dulu, yang tidak bercabang dulu, ya. Maaf ya. Yang tidak bercabang dulu yang kita cek dulu. Nah, ini. Ini kan I1. I1 masih di sini karena belum berubah, karena rangkaiannya belum bercabang. Naik ke atas, nah berarti I1 ini adalah arus yang masuk. Jumlahnya berapa? Sigmanya berapa? I1 1,85. Nah, terbagi menjadi I2, I3, dan I4. Nah, tinggal menjumlahkan I3 dan I4 ini jumlahnya berapa? Nah, sehingga nanti tinggal mencari apa? I2 sama dengan 1,85 dikurangi penjumlahnya ini, dikurangi 0,82 ya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian I5. Nah, I masuk
ini kan I keluarnya di sini. Nah, I5 dan I6 kan adalah I keluar dari sini. Nah, di sini berapa? Ya sama kayak yang tadi. Yang I1 ini kan. Nah, di sini kan menjadi ini. Sama ya. Jadi 1,85. Nah, di sini I5 sama dengan 1,85 dikurangi I6-nya berapa ini? 1,11. Nah, tinggal dihitung sendiri, nanti akan ketemu jawabannya. Bagi kalian yang sudah menghitung, ya, yang menghitung pakai persamaan tadi, kita cek di sini sama-sama. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah I2 di sini, I2 dan I5. Kita lihat di sini. Kita hubungkan dulu rangkaian listriknya, ya. Nyala. Kita ukur kuat arus listriknya. Nah, di sini kan 1,85. Jadi ini I1 ya. I1 semuanya di sini 1,85. Kemudian dia naik ke atas ya, masih tetap 1,85. Kemudian ke kiri. Nah, masuk kan. Terbagi menjadi 3. Nah, di sini 0,31 ya, I3, ini I4 0,51. Nah, ini berapa I2-nya? Sisanya berapa? Nah, 1,03 ampere. Ada yang sama jawabannya dengan kalian? Ini betul apa enggak? Oke, saya kira kalian sudah bisa ya. Nah, ya, lanjut. Kemudian, nah di sini keluar menjadi 1,85 lagi. Jadi arus yang di sini sama dengan arus yang di sini, ya kan? Sama. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi I5 dan I6. Nah, yang ditanyakan I5 tadi. I6-nya adalah 1,11, berarti 1,85 dikurangi 1,11 menjadi 0,74. Nah, ini terus ke sini, nah ketemu lagi di sini. Ya, keluar lagi menjadi 1,85. Jadi, selama tidak melewati percabangan atau pada rangkaian yang seri, arus listriknya itu nilainya sama di berbagai tempat. Kalau melalui percabangan kayak gini, tinggal arusnya ini dibagi. Ada berapa? 3 ya, dibagi menjadi 3. Nah, kenapa ini lampunya kok nyalanya nggak sama ini? Nah, berarti ini lampunya tidak identik atau tidak sama. Jadi lampunya di sini, yang ini hambatannya 1,5 ohm, yang di sini 5 ohm, yang di sini adalah 3 ohm. Berarti yang di sini hambatannya paling kecil, 1,5 ohm, berarti nyalanya paling terang. Di sini yang kedua 3 ohm agak terang, di sini yang paling redup karena hambatannya paling besar. Nah, demikian juga yang ini. Karena yang ini adalah 2 ohm lampunya, ini 3 ohm, berarti yang di sini hambatannya besar, arusnya kecil, ya kan? Karena yang menghambat besar. Nah, sehingga nyalanya lebih redup. Ini hambatannya kecil, 2, dan ini 3 ya, sehingga di sini lebih terang. Nah, di sini kan arusnya akan keluar menjadi 1,85 lagi, ya, sehingga arus yang melalui lampu ini adalah 1,85 ampere, besar, tidak terbagi, ya, sehingga nyalanya sangat terang. Baik, anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran tentang hukum 1 Kirchhoff. Sampai ketemu di video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.